Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Enu Istifari dari kelas C Pendidikan Geografi Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan ekonomi di Indonesia berdasarkan sudut pandang geografi ekonomi, di mana pemaparan kali ini untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah geografi ekonomi. Seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia terus mengarah pada pemulihan walau tidak terlalu signifikan. Pemerintah saat ini terus melakukan berbagai upaya pemulihan. Oleh karena itu, ke depan arah dan target pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat, terutama mengatasi pandemi dengan aksi vaksinasi secara terukur dan terencana. Salah satu kebijakan yang menjadi andalan pemulihan ekonomi ini adalah memainkan berbagai instrumen fiskal, di mana kebijakan-kebijakan fiskal yang telah dilakukan selama tahun 2020 akan terus dilanjutkan dan tetap bersifat counter-cyclical. Demikian juga akan terus difokuskan pada program pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Salah satu program andalan diantaranya adalah mendorong dan memperkuat dukungan terhadap perlindungan sosial dan peningkatan daya beli rumah tangga serta berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro kecil menengah. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%, dan disayangkan pandemi menyebabkan ekonomi Indonesia terjun bebas, yaitu minus 2,7% pada tahun 2020. Realisasi pertumbuhan ini sesuai prediksi di kisaran minus 2,2 sampai 1,7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 diperkirakan akan positif sekitar 5%. Namun, beberapa lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8%, Bank Dunia 4,4%, dan ADB juga memprediksi 4,5%. Untuk mencapai itu, ke depan APBN 2021 diarahkan untuk terus mendorong pemulihan ekonomi dengan konsekuensi tetap melakukan tindakan konsolidatif dengan defisit 5,7% terhadap produk domestik bruto. Di sisi lain, program pemulihan ekonomi nasional terus dilanjutkan guna memastikan mitigasi pandemi agar lebih efektif dan menumbuhkan daya beli masyarakat dan mendorong rekuperasi dunia usaha. Ada beberapa langkah penguatan pemulihan ekonomi 2021, antara lain melalui berbagai kebijakan prioritas seperti penyediaan stimulus dan penanggulangan serta pengendalian pandemi, sehingga pemerintah perlu menyelenggarakannya. Salah satu di antaranya adalah vaksinasi massal. Estimasi kebutuhan anggaran vaksinasi dianggarkan 73,3 triliun rupiah, dengan rincian untuk pengadaan vaksin 64,3 triliun dan 9,13 triliun untuk biaya operasional. Penguatan untuk pengendalian pandemi COVID-19 ini juga berupa pembentukan posko penanganan COVID-19 pada setiap kelurahan atau desa. Di samping itu, pemerintah melibatkan secara aktif peran aparat. Dalam pemulihan dan penguatan ekonomi 2021 terbagi menjadi 2 fase, di mana fase yang pertama, yaitu semester 1 2021, senantiasa menjaga tren pemulihan menuju zona pertumbuhan positif. Penguatan fase ini ada beberapa instrumen yang dapat dimainkan seperti melanjutkan paket intensif bagi dunia usaha yang sudah ada, yang berlaku sampai akhir semester 30 Juni 2021, di mana paket lainnya adalah kebijakan terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan guna peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Sedangkan fase kedua, yaitu semester 2021 tentang fase pemulihan. Diharapkan fase ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan. Instrumen yang dimainkan adalah
memberi dukungan bagi dunia usaha secara lebih tertarget pada sektor-sektor potensial pada sumber pemulihan ekonomi. Contohnya seperti sektor pertanian, khususnya penyediaan ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, usaha mikro kecil, dan lain-lain. Di samping itu, mendorong efektivitas paket, kebijakan terpadu baik moderator maupun fiskal untuk mendukung ekspansi dunia usaha. Pemerintah juga melanjutkan pemberian bantuan sosialisasi dan BLT, di mana memang idealnya perlunya implementasi kebijakan reformasi struktural melalui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja. Juga perlunya diperkuat kemudahan investasi yang merupakan tugas lembaga. Bila program-program ini berjalan efektif, target pertumbuhan ekonomi 5% bisa tercapai. Dan pada akhirnya, masyarakat berharap program-program ini berjalan efisien dan tepat sasaran, sehingga pemulihan ekonomi terwujud dan kesejahteraan meningkat. Jangan ada korupsi dan kebocoran anggaran di 2021, karena itu sungguh sangat merugikan. Berdasarkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini terhadap pandangan geografi, lebih menekankan pokok pembahasannya pada aspek keuangan atau spasial dari aktivitas ekonomi manusia. Hal ini dikarenakan aspek keuangan sangat bergantung pada kondisi ruangan atau spasial dari suatu wilayah. Sekian dari saya tentang perkembangan perekonomian di Indonesia berdasarkan sudut pandang geografi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.